Halo teman-teman, berbicara tentang logam, tentunya kalian tidak asing bukan dengan logam besi? Besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferum dengan simbol Fe dan nomor atom 26. Nah, kalian tahu gak sih bahwa dalam penggunaannya, besi ini umumnya akan dipadukan dengan unsur lain untuk membuat logam baru agar mendapatkan sifat yang lebih baik lagi. Nah, kalian tahu gak sih bahwa dalam penggunaannya, besi ini umumnya akan dipadukan dengan unsur lain untuk membuat logam baru agar mendapatkan sifat yang lebih baik lagi. Paduan logam ini biasanya disebut sebagai logam ferus. Logam ferus merupakan logam paduan dengan unsur besi sebagai penyusun utamanya dibandingkan dengan jenis logam lainnya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu pisau, perkakas, wajan, dan lain sebagainya, semua itu merupakan peralatan yang terbuat dari paduan besi loh. Lalu, bagaimana ya logam besi itu didapatkan? Apakah dengan mencarinya di hutan atau di dalam lautan? Kemudian, seperti apa sih proses pengolahan besi itu? Agar kalian tidak bertanya-tanya, maka simak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Setelah mendengar pembukaan, kita akan masuk ke dalam isi dari makalah yang telah kami buat secara garis besar dan kenapa kita membuat makalah ini. Jadi, di dalam bumi kita, persediaan biji sangatlah banyak dan sangat berlimpah. Dan biji besi ini hampir terdapat di seluruh dunia. Biji besi merupakan sekumpulan mineral yang di dalamnya mengandung logam besi, yang dimana logam besi itu dapat diolah secara ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat itu. Besi terdapat pada beberapa mineral, salah satunya merupakan mineral magnetit. Mineral magnetit ini mengandung kadar besi sekitar 72% dari total 100%. Magnetit merupakan mineral oksida yang memiliki sifat kemagnetan sangat tinggi, atau berarti dia termasuk ke dalam sifat ferromagnetik. Dan magnetit ini tersusun dari besi dan oksigen. Untuk mendapatkan mineral besi yang terdapat di dalam bumi, terdapat beberapa eksplorasi dan penambangan dan beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan biji besi yang ada di dalam bumi itu. Setelah mineral besi tersebut ditambang, proses yang selanjutnya merupakan proses pengolahan mineral atau biasa disebut dengan mineral dressing. Mineral dressing di sini bertujuan untuk memisahkan biji dari zat pengotor atau tailingnya sehingga dihasilkan konsentrat yang memiliki kadar mineral berharga lebih tinggi dibandingkan dengan kadar mineral pengotornya. Pada mineral dressing terdapat banyak sekali tahapan. Terdapat banyak sekali tahapan sampai kita mendapatkan logam besi murni tersebut.
Tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu proses kombinasi. Proses kombinasi di sini bertujuan untuk mereduksi ukuran dari biji-biji yang akan kita gunakan, yang dimana itu merupakan biji magnetit, dan untuk meningkatkan derajat liberasi dari mineral berharga. Ada dua tahapan pada proses kombinasi ini. Proses yang pertama yaitu crushing, dan proses kedua yaitu grinding. Crushing atau bisa disebut dengan peremukan merupakan proses pengecilan ukuran dan memisahkan mineral berharga dari mineral gangue-nya atau mineral pengotornya. Pada proses crushing sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu terdapat tahap primary crushing, secondary crushing, dan tertiary crushing. Alat-alat yang digunakan pada proses crushing sendiri terdapat beberapa alat. Yang pertama terdapat jaw crusher, kemudian terdapat gyratory crusher, terdapat cone crusher, roll crusher, dan impact crusher. Sedangkan pengerusan atau grinding merupakan proses pengerusan untuk dikecilkan ukurannya sampai pada ukuran pemisahan. Dalam proses grinding terjadi pada sebuah bejana baja besar berbentuk silinder. Media penggerus yang digunakan berupa bola-bola baja, batangan baja, kerikil, atau menggunakan biji itu sendiri untuk saling menggerus bijinya. Alat-alat yang termasuk dalam proses grinding antara lain ball mill, rod mill, pebble mill, autogenous mill, dan semi-autogenous mill. Pada proses crushing di sini menggunakan alat jaw crusher lalu diteruskan ke proses selanjutnya yaitu proses grinding yang menggunakan alat ball mill untuk proses grindingnya. Yang kemudian akan di screen terlebih dahulu menggunakan vibrating screen yang nantinya biji tersebut yang tidak lulus dari screen atau oversize akan dikembalikan untuk digerus ulang pada jaw crusher. Sedangkan untuk biji yang berukuran undersize akan dilanjutkan ke proses sizing. Sizing merupakan proses pemisahan partikel berdasarkan ukurannya, sehingga biji tersebut berukuran yang sama atau berukuran yang seragam. Screening merupakan proses sizing berskala industri. Pada proses sizing atau screening, alat yang digunakan merupakan alat grizzly screen dari run of mine yang akan diteruskan ke ball mill. Jika biji tersebut berukuran undersize dan akan diteruskan ke jaw crusher jika biji berukuran oversize. Screening kedua yaitu vibrating skin. Jika ukurannya undersize maka akan diteruskan ke dalam ball mill, dan jika ukuran bijinya oversize maka akan kembali lagi ke proses crushing menggunakan jaw crusher. Screening terakhir yaitu rotary drum screen yang terdapat sebelum ke tahap klasifikasi jika mineral tersebut undersize dan kembali digerus di dalam ball mill jika ukuran mineral oversize. Berikut merupakan dua tahap yaitu proses kombinasi dan proses sizing yang telah saya sebutkan. Untuk tahap yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pada tahap ketiga dari proses mineral dressing adalah proses klasifikasi. Jadi apa itu proses klasifikasi? Proses klasifikasi adalah pemisahan partikel menjadi dua atau lebih produk berdasarkan kecepatan partikel jatuh dengan bantuan media fluida. Nah, fluida yang digunakan dalam proses klasifikasi ini dapat berupa cair atau gas. Setelah melewati rotary drum screen, selanjutnya biji yang berukuran undersize akan langsung dipisahkan berdasarkan kecepatan pengendapan menggunakan alat spiral classifier. Sehingga pada spiral classifier akan diperoleh produk underflow dan overflow. Pada produk yang bersifat underflow,
akan diteruskan ke proses berikutnya, yaitu proses konsentrasi. Sedangkan untuk product overflow akan kembali ke proses sebelumnya, yaitu akan kembali ke proses klasifikasi lagi untuk dipisahkan partikelnya. Tahap keempat pada mineral dressing adalah proses konsentrasi. Proses konsentrasi sendiri adalah tahap pemisahan mineral menjadi 2 atau lebih produk dengan memanfaatkan sifat fisik dan sifat kimia pada mineral tersebut. Pada magnetik sendiri, dilakukan pemisahan berdasarkan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh magnetit, di mana magnetit itu memiliki sifat kemagnetan yang sangat tinggi atau biasa disebut dengan ferromagnetik. Oleh karena itu, pada proses konsentrasi magnetit menggunakan alat magnetic separator dengan tipe alatnya yaitu low intensity magnetic separator. Untuk tahapan kelima selanjutnya adalah proses roasting atau pemanggangan. Roasting sendiri itu bisa disebut dengan pemanggangan, adalah proses pemanasan sebuah biji atau campuran dengan mineral atau senyawa lain di bawah titik leburnya. Pada proses pemanggangan atau roasting sendiri bertujuan untuk pemekatan biji dengan cara pemanasan biji dengan merubah sulfida menjadi oksida. Proses pemanggangan ini dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang akan lebih mudah direduksi. Pada proses roasting juga ini dapat memberikan efek berupa penghilangan unsur lain melalui proses penguapan. Nah, roasting sendiri dilakukan sebagai perlakuan antara sebelum proses selanjutnya seperti proses peleburan dan lain-lain. Oleh karena itu, proses roasting sendiri itu sangat penting dan dibutuhkan apalagi untuk biji-biji yang tidak bisa direduksi secara langsung. Pada proses roasting atau pemanggangan ini sendiri juga memiliki beberapa jenis tipe jika dilihat dari biji yang akan digunakan. Nah, adapun tipenya seperti oxidizing roasting adalah jenis roasting yang paling banyak digunakan dalam proses metalurgi yang bertujuan menghilangkan sulfur dan arseni. Yang kedua ada sulfating roasting atau partial oxidizing. Adalah proses roasting yang dilakukan dengan tujuan mengoksidasi mineral sulfida menjadi sulfat dan sebagian mineral lainnya menjadi metal oksida. Yang ketiga ada coordination roasting, adalah roasting yang dilakukan pada logam yang menghasilkan hasil akhir berupa metal klorida. Yang keempat ada flow roasting, yang terakhir ada iodium roasting. Proses selanjutnya dalam proses pengolahan biji besi yaitu proses kalsinasi. Proses kalsinasi adalah proses pemanasan, penghilangan kandungan air, karbon dioksida atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia pada temperatur tinggi. Proses kalsinasi dilaksanakan memakai mesin rotary drum clean, di mana material tersebut dimasukkan ke dalam rotary drum clean dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, rotary drum clean tadi akan dikenai uap panas yang bersuhu sekitar 200-300 derajat Celcius dari burner. Biji besi yang telah dipersiapkan seperti proses pembersihan dan proses pemisahan dimasuk ke dalam rotary drum clean. Rotary drum clean dipanaskan secara bertahap dengan bahan bakar seperti batu bara, gas alam, atau minyak. Selama proses kalsinasi, biji besi terpapar pada suhu tinggi dan terus berputar dalam clean. Proses ini menghilangkan air dan zat volatil dari biji serta mengubah mineral dalam biji menjadi bentuk yang lebih reaktif. Proses kalsinasi memerlukan pengendalian suhu yang cermat dalam rotary clean. Suhu tinggi yang dihasilkan oleh bahan bakar harus dikendalikan untuk memastikan kalsinasi biji besi terjadi sesuai dengan persyaratan.
Waktu tinggal biji besi dalam clean juga harus diatur dengan baik. Rotary clean memiliki struktur tabung panjang yang dimiringkan sedikit ke arah bawah dan diputar secara lambat untuk memfasilitasi pergerakan material di dalamnya. Hasil kalsinasi atau produk akhir keluaran dari drum pada ujung yang lebih rendah setelah mengalami proses pemanasan dan transformasi. Terdapat keuntungan dari penggunaan rotary drum clean ini. Penggunaan rotary drum clean pada proses kalsinasi termasuk distribusi panas yang merata, kontrol suhu yang baik, dan kemampuan untuk memproses jumlah material yang lebih besar. Proses selanjutnya yaitu proses peletisasi. Proses peletisasi merupakan proses pengumpulan konsentrat biji atau mineral yang berukuran halus yang umumnya kurang dari 74 mikron menjadi partikel yang berbentuk seperti kelereng atau bola-bola kecil dengan ukuran 8-25 mm. Tujuan utama dari tahap pelletizing ini yaitu untuk membentuk partikel dengan ukuran tertentu agar mudah dalam pemindahannya ke tempat lain dan memiliki sifat-sifat yang dapat memenuhi kebutuhan sifat metalurgis. Pellet yang dihasilkan untuk digunakan dalam proses pembuatan besi harus mempunyai karakteristik yang memenuhi daftar spesifikasi mutu mengenai sifat fisik, kimia, dan metalurgi. Pada proses ini, biji besi dicampurkan dengan batu bara dan binder bentonit. Batu bara berguna untuk meningkatkan kadar besi melalui proses reduksi, sedangkan binder bentonit digunakan agar konsentrat besi oksida yang halus bisa merekat dan membentuk gumpalan. Kemudian, biji besi yang telah bercampur batu bara dan binder bentonit dimasukkan ke dalam mesin pelletizing secara bertahap. Mesin yang digunakan yaitu bowling drum. Bowling drum ini berbentuk bencana yang berputar dengan kecepatan dan sudut kemiringan tertentu, yang memungkinkan gravitasi membantu memindahkan pellet melalui unit. Proses ini juga mengakibatkan timbulnya gaya sentrifugal, sehingga partikel-partikel halus akan saling mendekat dan menekan satu sama lain. Lalu kemudian, lama-kelamaan semua partikel ini akan membentuk gumpalan pellet basah. Setelah melewati fase baling, pellet harus dibakar agar dapat mengeras sehingga menjadikan bentuk akhir yang keras. Pengerasan dilakukan melalui indurasi, perlakuan panas yang memanaskan pellet tepat sebelum titik lelehnya pada suhu 800-900 Celcius untuk zona pemanasan awal, yang kemudian menyelesaikan proses indurasi pada suhu 1200-1350 Celcius. Proses indurasi yang menyebabkan pellet menjadi sangat keras. Hal ini didahului dengan langkah pengeringan yang dilakukan di unit indurasi atau perangkat terpisah. Setelah indurasi, pellet didinginkan hingga suhu yang sesuai untuk diangkut ke fasilitas pemuatan. Dari proses indurasi yang dilakukan menghasilkan produk pellet yang kuat dan siap untuk masuk ke tanur.